Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahla i'tibaran li hayatina. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidus samad. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhiran. Wadda'iyan ilallahi bidhnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari beberapa surah yang ada di Al-Qur'an, yang mana ada 3 surah yang namanya diambil dari hewan kecil, yaitu surat An-Nahl, surat An-Naml, dan surat Al-Ankabut. Surat An-Naml artinya surat semut, kemudian surat An-Nahl artinya lebah, dan surat Al-Ankabut artinya laba-laba. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kajian kita kali ini, kenapa Allah jadikan 3 nama hewan itu menjadi nama surah min suril Quran? Ternyata gambaran hewan tersebut menggambarkan karakter atau sifat manusia, kepribadian kita. Coba kita lihat, ada surat An-Nahl yang artinya lebah, sampai-sampai Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah akalat thayyiban wa wada'at thayyiban wa waqa'at falam taksur wa lam tabsur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang baik adalah seperti halnya lebah. Akal thayyiban, lebah itu makanannya yang baik-baik. Wa wada'at thayyiban, kemudian lebah itu mengeluarkan hal yang baik-baik. Wa waqa'at falam taksur wa lam tabsur, ketika lebah itu hinggap, lebah itu tidak memecahkan dan juga tidak pernah merusak. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang mukmin yang baik, kita harus memakan yang baik-baik, kemudian kita keluarkan hal yang baik-baik, kita ucapkan hal yang baik-baik, kemudian kita menempatkan diri pada hal yang baik-baik pula. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang itu berbicara dengan pembicaraan yang baik atau diam. Hadirin jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Kemudian surah yang kedua yaitu surat An-Naml yang artinya semut. Kita semua tahu di rumah kita, di halaman rumah kita, di samping kanan kiri rumah kita, atau di kebun kita, banyak kita menemukan semut, di mana semut itu setiap hari dan setiap detik pun dia selalu mencari makan dan makan. Bahkan di punggungnya selalu dia memikul makanan. Sampai-sampai ada satu kisah bahwasanya semut itu menimbun makanan itu sampai 3 tahun lamanya belum habis dimakan semut. Padahal umur semut itu sendiri berkisar antara 3 sampai 4 bulan.
Kemudian apa gunanya semut menumpuk-numpuk makanan? Ini gambaran bagi kita. Banyak di antara kita pergi pagi, pulang malam hanya untuk mengejar harta, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat atau karakter manusia itu ada yang seperti semut. Kemudian yang ketiga, al-ankabut, laba-laba. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran bahwasanya sarang laba-laba adalah tempat yang paling rapuh. Ia bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana, jangankan serangga yang tidak sejenis, jantannya pun setelah selesai berhubungan disergapnya untuk dimusnahkan oleh betinanya. Telur-telurnya yang menetas saling berdesakan hingga dapat saling memusnahkan, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung pada selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Ayat di atas menggambarkan kepada kita bahwasanya di dalam masyarakat atau rumah tangga yang keadaannya seperti laba-laba, rapuh anggotanya saling tindih menindih, sikut menyikut, seperti anak laba-laba yang baru lahir. Kehidupan ayah dan ibu serta anak-anak tidak harmonis. Antara pemimpin dan bawahan juga saling curiga. Ini menunjukkan bahwasannya kehidupan kita itu seperti laba-laba. Hadirin pengajian yang dirahmati Allah, dari 3 hewan itu patut kita ambil pelajaran. Janganlah seperti laba-laba, janganlah seperti semut. Jadilah kita seperti lebah, mengeluarkan hal yang baik, memakan hal yang baik. Ketika kita berada dimanapun, kita tidak merusak dan kita tidak membuat onar, bahkan kita memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Jamaah pengajian, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu